Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi para mahasiswa. Hari ini adalah hari ketiga, kuliah ketiga kita untuk mata kuliah Hukum Internasional. Nah, hari ini kita melanjutkan materi bab 1. Minggu lalu pada kuliah kedua kita sudah membahas tentang pengertian HI, bentuk sifat HI, ruang lingkup HI, dan bentuk sifat HI, ruang lingkup HI, istilah HI, pengertian HI. Nah, dengan yang sudah kita bahas kemarin, mudah-mudahan saudara sudah mengerti pengertian dasar, bentuk dasar, dan sifat dasar dari HI, sehingga kita bisa melanjutkan materi HI ini. Poin B dari bab 1 kita adalah negara dengan judul negara sebagai anggota masyarakat internasional. Nah, ini dimulai dari pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia itu adalah zoon politikon. Nah, kalau manusia adalah zoon politikon, maka negara juga zoon politikon. Apa arti kata zoon politikon? Bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Ya, artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, karena manusia adalah zoon politikon dan kemudian manusia itu hidup pada sebuah negara, dan negara juga tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan negara lain. Maka negara juga zoon politikon. Nah, untuk menjalankan kerjasama antar negara, maka perlu dibentuk sebuah masyarakat internasional. Jadi sama seperti manusia itu ketika membutuhkan manusia lain, maka dia hidup dalam sebuah masyarakat. Jadi bentuk terkecil dari masyarakat adalah terdiri dari individu atau manusia. Nah, bentuk yang lebih besarnya adalah masyarakat internasional yang terdiri dari terutama negara-negara dan subjek HI lainnya. Maka di sini bisa kita melihat pertemuan atau benarnya pendapat dari Cicero yang mengatakan ubi societas ibi ius. Apa maksudnya? Jika manusia hidup dalam sebuah masyarakat, maka manusia itu harus bekerja sama dengan damai, dengan rukun. Ya, tidak boleh terjadinya pertentangan atau perselisihan. Karena kalau terjadi pertentangan atau perselisihan, maka muncullah hukum yang akan mengatasi itu. Begitu juga kan dalam kerjasama antar anggota masyarakat tadi juga membutuhkan hukum untuk mengatur kerjasama itu agar terjadi keadilan, agar terjadi keseimbangan. Nah, jika manusia yang hidup dalam sebuah masyarakat membutuhkan hukum, maka negara pun yang hidup dalam sebuah masyarakat internasional membutuhkan hukum. Ya, jadi di sini kita lihat ada hubungan yang sangat erat antara hukum dengan masyarakat. Ya, inilah teori dari Cicero, ubi societas ibi ius. Jadi di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Artinya apa? Bahwa masyarakat supaya bisa hidup aman dan damai, maka mereka harus membuat hukum agar kerjasama mereka terjamin, agar keadilan tercapai, dan jika terjadi pelanggaran dapat diselesaikan melalui hukum. Ya, jadi di sini kita lihat hubungan yang sangat erat antara hukum dan masyarakat. Artinya bahwa hukum tidak ada tanpa ada masyarakat. Artinya masyarakat yang baik, masyarakat yang damai membutuhkan hukum, sehingga hukumlah yang menjadi unsur terpenting dalam sebuah masyarakat. Ya, tidak ada masyarakat tanpa hukum. Oleh karena itu masyarakat harus ada lebih dulu, baru lahir hukum. Nah, itu hukum dan masyarakat dalam artian umum, dalam struktur terkecil sebagai individu atau kita sebagai manusia yang hidup dalam sebuah masyarakat. Nah, jika masyarakatnya lebih besar, maka bernama masyarakat internasional yang subjek-subjeknya atau anggotanya adalah negara dan subjek HI lain yang bukan negara. Nah, jika masyarakat internasional yang terdiri dari negara, subjek HI lain misalnya organisasi internasional atau tahta suci dan sebagainya, bekerja sama sesama mereka, maka mereka juga membutuhkan hukum. Hukum apa? Inilah yang namanya hukum internasional. Jadi kita bisa melihat perbandingan di sini antara skop yang kecil manusia dengan masyarakat dan skop yang lebih besar negara dengan masyarakat internasional. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa
ada persamaan antara hukum perdata dengan hukum internasional, di mana ketika hukum perdata menjadikan manusia sebagai subjek hukum perdata, maka hukum internasional menjadikan negara sebagai subjek hukum internasional. Jadi ketika manusia membutuhkan hukum dalam hubungan sesamanya, maka negara juga membutuhkan hukum dalam hubungan sesamanya. Jadi dalam manusia membutuhkan hukum diatur oleh hukum perdata antara manusia dengan manusia lain, maka negara ketika berhubungan hukum dengan negara lain maka menggunakan hukum internasional. Jadi Ibu harap saudara-saudara bisa memahami bagaimana perbandingan dan perkembangan dari hukum perdata dengan manusia sebagai subjek utamanya, dengan masyarakat, dengan hukum internasional dengan negara sebagai subjek utamanya. Namun pendapat bahwa negara adalah anggota masyarakat internasional lalu menggunakan hukum internasional mendapat tantangan atau pendapat yang berbeda. Salah satu ahli yang terkenal yaitu Jean Bodin. Saudara harus ingat bahwa hukum internasional ini baru bisa saudara ambil kalau saudara sudah lulus mata kuliah ilmu negara, mata kuliah hukum perdata, mata kuliah hukum tata negara, dan mata kuliah hukum pidana. Nah, dalam mata kuliah ilmu negara kita mengenal seorang bapak ilmu negara, Jelinek dan Jean Bodin. Siapa itu Jean Bodin? Jean Bodin itu adalah seorang yang sangat menjunjung tinggi kedaulatan negara. Bagi Jean Bodin tidak ada kedaulatan yang lebih tinggi daripada kedaulatan negara. Sehingga kalau diibaratkan dalam sebuah gambar, posisi tertinggi dalam sebuah gambar itu adalah kedaulatan negara. Tidak ada yang lebih tinggi daripada kedaulatan negara. Nah, pada sebuah negara, kedaulatan inilah yang punya kewenangan yang sangat besar. Negara punya kewenangan misalnya mengatur wilayahnya melalui kedaulatan negara. Negara punya kewenangan mengatur penduduknya melalui kedaulatan negara. Jadi kedaulatan negara inilah menjadi alat yang menjadi alat tertinggi atau terkuat yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan negara. Nah, menurut Jean Bodin, jika sebuah negara sudah memiliki kedaulatan negara, lalu kemudian dia menjalankan hukum internasional. Nah, artinya di sini negara patuh atau tunduk pada hukum yang posisinya lebih tinggi daripada kedaulatan negara. Nah, kalau kita gambarkan kedaulatan negara itu tadi di pucuk, di atas, maka HI itu di atas lagi dari kedaulatan negara. Oleh karena itu Jean Bodin mengatakan kedaulatan negara bisa hancur, bisa rusak, bisa berkurang karena adanya HI. Oleh karena itu HI tidak boleh diberlakukan. Kenapa? Karena itu merusak atau mengurangi atau merongrong kedaulatan negara. Nah, apa jawabannya? Kalau semua orang setuju dengan pendapat Jean Bodin, artinya apa? Tidak ada hukum internasional. Adanya hanya hukum nasional. Nah, bagaimana negara bekerja sama kalau menggunakan hukum nasional? Suatu negara tidak akan tunduk pada hukum nasional negara lain. Karena setiap negara memiliki kedudukan yang sejajar, maka kedudukan hukum nasionalnya juga sejajar. Suatu negara tidak mau akan mentaati hukum negara lain karena apa? Karena akan menganggap bahwa hukumnya akan lebih rendah jika dia mentaati hukum negara lain. Nah, oleh karena itu kita harus memisahkan di sini, ya. Posisi kedaulatan negara di sini bukan berarti dirusak oleh hukum internasional. Pertama yang harus kita pahami di sini bahwa kedaulatan negara dengan HI itu bukan saling bertindihan, bukan saling tingkat meningkat, tapi posisinya sejajar. Artinya apa? Jika negara sudah memiliki kedaulatan, maka dengan kedaulatan itulah mereka bisa bekerja sama dengan negara lain, maka baru lahir HI. Jadi di sini HI dengan kedaulatan negara sebetulnya bukan hubungan hierarki, ya, bukan hubungan tingkat sehingga ada yang mengalahkan HI mengalahkan kedaulatan atau kedaulatan mengalahkan HI, itu tidak ada. Karena apa? Karena kedaulatan berjalan di relnya sendiri dan hukum internasional juga berjalan di relnya sendiri. Artinya negara punya modal, punya senjata apa? Kedaulatan. Dengan kedaulatanlah negara bisa bekerja sama dengan negara lain. Karena kalau negara tidak punya kedaulatan, berarti negara itu tidak punya kemerdekaan. Kalau tidak merdeka, maka dia tidak bisa menjadi subjek HI. Jadi salah satu syarat untuk menjadi subjek HI adalah adanya kemerdekaan. Jadi kalau negara itu dijajah, tidak punya kemerdekaan, tidak punya kedaulatan, maka tidak bisa menjadi subjek HI, ya.
walaupun menjadi subjek HI nanti akan kita bahas, ada yang namanya bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan, tapi mereka hanya memiliki kekuatan yang sangat terbatas, hanya dalam rangka mencapai kemerdekaan. Di luar itu kerjasama yang lain dilarang oleh HI. Nanti akan dibahas dalam bab 2 ya, subjek-subjek HI. Oleh karena itu diharapkan saudara sebagai orang yang mempelajari HI, saudara harus memisahkan ya antara kedaulatan negara dengan HI. Di sini kita harus pahami bahwa kedaulatan negara betul-betul berada pada puncak kekuasaan negara itu dalam urusan internal. Artinya negara ketika menyelenggarakan wilayahnya, mengurus penduduknya, mengatur penduduknya memang dengan kedaulatannya. Tapi kedaulatan itu kemudian bisa dibawa ketika bekerja sama dengan negara lain. Karena kedaulatan itulah senjata bagi negara untuk menjalankan HI. Jadi di sini bukan HI mengalahkan kedaulatan negara, tapi justru kedaulatan negara lah yang membantu terselenggaranya HI. Ya, mudah-mudahan saudara bisa mengerti. Oleh karena itu, untuk menjadi anggota masyarakat internasional, negara harus punya beberapa modal atau beberapa syarat. Syarat pertama yaitu independence atau kemerdekaan. Untuk menjadi negara, salah satu syaratnya adalah pengakuan. Pengakuan itu diperoleh kalau negara itu merdeka. Jadi syarat menjadi anggota masyarakat internasional adalah negara yang merdeka atau negara yang tidak dijajah. Yang kedua, jika negara itu sudah merdeka, maka otomatis dia memiliki kedaulatan. Ya, karena kedaulatan itu otomatis melekat pada kemerdekaan. Jika negara sudah memiliki kedaulatan, maka otomatis juga negara itu memiliki kedudukan yang sejajar, equality. Jika negara sudah memiliki kedudukan sejajar, maka semua negara adalah memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ya, sehingga semua negara dengan hak dan kewajiban yang sama tadi mampu melakukan berbagai aturan, berbagai peraturan, berbagai perbuatan yang diatur oleh hukum internasional. Ya, jadi demikian materi poin B ini, negara sebagai anggota masyarakat internasional. Untuk selanjutnya bisa saudara diskusikan dengan dosen pembimbing masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke materi berikut yaitu poin C, hakikat berlakunya hukum internasional. Ini masih berkaitan dengan pendapat Jane Bodin tadi. Ya, jadi selain Jane Bodin, ada lagi ahli lain yang mengatakan bahwa HI itu bukan hukum. Pertama, John Austin. Ya, John Austin ini terkenal dengan pendapatnya mengatakan every rule is a command. Apa artinya? Setiap aturan itu harus berupa perintah. Kalau bukan perintah itu namanya bukan aturan. Ya. Kemudian Jane Bodin dan Thomas Hobbes mengatakan kedaulatan negara adalah summa potestas. Ini pendapat yang tadi. Kedaulatan negara adalah summa itu yang tertinggi. Potestas berasal dari kata posesif, artinya milik, kepunyaan. Jadi negara memiliki sesuatu yang tertinggi yaitu kedaulatan negara. Kemudian Harold J. Lasky berpendapat HI hanya dapat diberlakukan jika diinginkan oleh negara. Jadi kalau negara tidak ingin, tidak ada HI. Ya. Kemudian Hegel dan Erich Kaufmann, ini hampir sama pendapatnya dengan Jane Bodin, HI bertentangan dengan kedaulatan negara. Nah, ini adanya pendapat dari para ahli yang menentang kekuatan HI. Kenapa? Karena mereka menganggap tidak layak sebuah negara tunduk pada aturan yang lebih tinggi. Kalau negara sudah tunduk pada aturan yang lebih tinggi, berarti negara itu sudah kalah. Nah, apalagi pendapat John Austin, every rule is a command. Artinya apa? Sebuah hukum harus berupa perintah. Nah, pertanyaannya, kalau saudara sudah belajar hukum dari semester 1 dan semester 2, saudara harus tahu bahwa hukum itu punya dua sifat, yaitu mengatur dan memaksa. Apakah berarti semua hukum harus berupa perintah? Tentu tidak. Saudara tahu hukum perdata itu tidak berisi perintah. Itu hanya berupa himbauan, anjuran. Apakah berarti hukum perdata bukan hukum? Ya. Begitu juga hukum-hukum lain yang bersifat mengatur, itu semua tidak mengandung sanksi, tidak berupa perintah. Tapi tidak ada yang membantah mengenai kekuatan hukum dari hukum perdata. Lalu kalau hukum internasional lebih banyak sifat koordinatifnya, seperti yang kita bahas pada kuliah sebelumnya,
Sifat koordinatif artinya sifat mengatur. Kenapa sifat mengatur? Karena negara itu posisinya sama, ya. Semua negara punya hak dan kewajiban yang sama, sehingga unsur yang terbesar dalam hukum internasional adalah sifat mengatur. Itu sama dengan hukum perdata. Nah, apakah kalau dalam hukum internasional sifat mengatur itu lebih dominan, maka berarti hukum internasional bukan hukum. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Jadi saudara harus memperluas cakrawala saudara untuk memahami, ya, bahwa hukum itu luas. Bahwa hukum itu memiliki sifat bukan hanya memaksa, bukan hanya harus berisi sanksi, ya. Bahwa yang harus dipahami, hukum itu seperti tanda minus dan tanda tambah. Maksudnya apa? Ada hukum yang bersifat horizontal atau hukum yang mengatur. Di sini pihak-pihak dalam hukum itu kedudukannya sejajar. Tidak ada satu pihak yang berhak memberikan sanksi kepada pihak lain. Hukum horizontal, itulah hukum perdata. Dan inilah yang diambil oleh hukum internasional. Kenapa? Karena hukum internasional menganggap semua negara juga memiliki kedudukan yang sama. Ada lagi hukum yang bersifat vertikal. Ya, vertikal itu dari atas ke bawah. Berarti ada satu pihak yang posisinya lebih tinggi, ada pihak yang posisinya lebih rendah. Yang lebih tinggi itu punya kekuasaan membuat aturan. Lalu kalau yang lebih rendah tidak mentaati aturan itu, maka yang lebih tinggi berhak memberikan sanksi. Nih, ini hukum apa? Bisa kita lihat dalam hukum pidana kita. Negara sebagai pihak yang paling posisinya lebih tinggi membuat aturan, membuat undang-undang, lalu kemudian undang-undang itu harus ditaati oleh warga negara. Kalau warga negara melanggar, maka negara punya hak untuk menjatuhkan sanksi melalui aparat, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan sampai lembaga pemasyarakatan. Nah, itu hukum pidana. Hukum pidana memang harus bersifat memaksa, harus berisi perintah. Tapi ingat, tidak semua hukum harus berupa perintah. Itu yang harus kita pegang, ya. Nah, oleh karena itu pendapat ahli ini terbagi dua. Pertama, hukum harus berisi perintah, paksaan, dan berisi sanksi. Ya, hukum bergantung kepada negara sebagai pemilik. Nah, saudara harus bisa menilai pernyataan yang dua ini. Apakah betul hukum harus berupa perintah? Jawabannya tidak. Tidak semua hukum harus berisi perintah. Yang kedua, hukum bergantung kepada negara sebagai pemilik kedaulatan. Nah, kalau bergantung kepada kemauan negara, kalau negara tidak mau, apakah berarti akan ada hukum internasional? Nah, itu juga tidak bisa, ya. Jadi kita tidak bisa berpedoman kepada kedua pendapat ini tadi. Oleh karena itu, kita harus memperluas cakrawala bahwa yang namanya hukum bukan hanya berisi perintah, tapi juga berisi aturan atau rambu-rambu, ya. Dan tidak ada negara yang tidak berkenan untuk memberlakukan hukum. Tidak mungkin kalau tidak ada hukum bagaimana? Negara itu butuh bekerja sama dengan negara lain, ya. Jadi dengan demikian kita bisa membantah pendapat dari para ahli yang menyatakan HI bukan hukum. Nah, untuk mendukung pendapat bahwa HI bukan hukum, HI adalah hukum, maka ada beberapa teori dalam hukum internasional yang menyatakan HI adalah hukum, sehingga harus dipatuhi. Teori yang pertama dikeluarkan oleh aliran hukum alam. Saudara harus ingat, dalam pelajaran ilmu negara kita mulai mengenal aliran hukum alam. Aliran hukum alam itu pertama kali dikeluarkan oleh Plato yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk tidak sempurna. Kalau manusia tidak sempurna, maka dia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka harus ada kerjasama antara manusia. Nah, itu pemikiran utama dari Plato. Pemikiran Plato ini kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles dengan menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, atau manusia adalah zoon politikon, ya. Kemudian aliran teori hukum alam ini dilanjutkan oleh Thomas Aquinas dengan memasukkan unsur agama ke dalamnya, ya. Jadi dia mengatakan apa? Manusia adalah makhluk sosial, saling membutuhkan, tapi tetap saja di sana ada unsur Tuhan. Unsur Tuhan, sehingga manusia itu harus membuat aturan berdasarkan hukum Tuhan dan juga harus membuat aturan berdasarkan logika manusia. Makanya Thomas Aquinas ini sangat terkenal dengan teori pembagian jenis hukum.
Jadi Thomas Aquinas itu, kalau saudara masih ingat ilmu negara, ada 4 hukum, jenis hukum yang dikeluarkan oleh Thomas Aquinas. Pertama, lex aeterna, kalau masih ingat. Yang kedua, lex divina. Yang ketiga, lex naturalis. Yang keempat, lex positivis. Lex aeterna artinya hukum, eternal artinya abadi, kekal. Jadi hukum yang berasal dari Tuhan yang tidak mungkin berubah. Ya, jadi hukum berasal dari Tuhan. Nah, di sini berarti di sini sudah masuk unsur agama, bahwa ada hukum lain yang berasal dari Tuhan yang tidak dapat dirubah atau dicapai oleh manusia. Misalnya kita contohkan teori tentang penciptaan bumi dan alam semesta. Bisa tidak kita menguraikan akal manusia itu sampai mana? Dalam kitab suci dikatakan Tuhan menciptakan bumi dan isinya itu dalam waktu 6 hari. Itu secara logika tidak bisa kita capai. Oleh karena itu aturan-aturan seperti itu disebut lex aeterna. Kemudian ada lagi lex divina, juga hukum yang berasal dari Tuhan, tapi dapat dicerna oleh rasio manusia. Ya, misalnya apa? Misalnya Tuhan dalam kitab suci mengatakan manusia tidak boleh berbohong, tidak boleh membunuh, seperti the Ten Commandments pada buku Taurat ya, dan itu kemudian dimasukkan dalam Injil dan masuk ke dalam Al-Quran. Ada 10 larangan Tuhan ya, tidak boleh membunuh, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh minuman keras. Nah, itu apa alasannya? Kita bisa mencerna bahwa semuanya itu merusak manusia, merugikan manusia, makanya dilarang oleh Tuhan, kan begitu ya. Jadi pada pendapat Thomas Aquinas, aliran hukum alam itu berasal dari Tuhan, tapi bisa dicerna oleh akal manusia. Begitu juga lex naturalis. Lex naturalis itu berarti hukum yang berasal dari alam, yang berasal dari sekeliling kita. Bagaimana kita mempelajari alam? Ada ahli yang berpendapat bahwa alam ini adalah ilmu. Apa yang kita lihat di sekitar kita itu adalah pelajaran. Misalnya kita lihat kenapa daun dari berwarna hijau menjadi berwarna coklat lalu gugur. Kenapa semut bekerja sama sesama semut. Nah, itu adalah pelajaran. Bagaimana kita mengambil pelajaran dari alam. Kemudian lex positivis, hukum positif. Ya, hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh negara yang berlaku pada waktu itu. Jadi semua aturan yang berlaku di satu negara itu adalah hukum positif yang dibuat oleh manusia, dibuat oleh negara. Ya, itu pendapat Thomas Aquinas. Saudara harus paham itu. Kemudian pendapat Thomas Aquinas ini diperbaiki lagi oleh Grotius dengan membuang unsur ketuhanannya. Jadi tidak ada lagi peran Tuhan di sana, tapi hanya peran logika manusia atau rasio manusia. Jadi apa kata Grotius tentang hukum internasional? HI adalah hukum, dan HI itu berasal dari hukum alam. Hukum alam yang mana? Hukum alam yang berasal dari logika manusia. Sehingga kalau ditaati, sehingga ketika negara mentaati HI, pertanyaannya kenapa negara mau mentaati HI? Karena HI berasal dari hukum alam. Hukum alam yang mana? Hukum alam yang berasal dari logika manusia, bahwa manusia saling membutuhkan. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Itu adalah logika manusia. Setiap manusia tidak mungkin mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasti dia membutuhkan bantuan manusia lain. Dan itu sesuai dengan logika. Nah, jadi Grotius adalah orang pemuja logika. Sehingga dia mengatakan semua hukum adalah buatan manusia. Dan dibuat berdasarkan logika manusia. Termasuk hukum internasional. Nah, awal-awalnya pendapat Grotius disetujui oleh masyarakat. Tapi lama-kelamaan, karena di zaman Grotius hidup itu adalah zaman Renaissance, kalau saudara masih ingat materi ilmu negara, zaman Renaissance itu zaman di mana manusia bebas berpikir. Manusia boleh berpikir apa saja sepanjang tidak merugikan orang lain. Nah, lalu lama-lama apa yang dilihat oleh manusia? Bahwa manusia itu masing-masing punya logika, dan logika manusia belum tentu sama. Contoh yang paling gampang saja adalah mengenai konsep keadilan. Pertanyaannya, apa adil menurut konsep saudara? Pasti setiap saudara, 40 orang saudara di satu kelas, kalau ditanya mengenai pengertian keadilan, tidak akan sama jawaban saudara. Oleh karena itu, maka logika manusia juga tidak sama. Karena logika ini sama seperti selera. Selera manusia kan tidak sama. Ya, makanya manusia diciptakan Tuhan itu dengan berbagai
dengan berbagai suku, dengan berbagai ras, dengan berbagai warna kulit. Itulah yang menyebabkan logika manusia itu tidak sama. Karena manusia juga punya berbagai latar belakang, berbagai kebudayaan, berbagai agama, berbagai pemikiran, sehingga tidak ada logika yang sama. Nah, kalau kita kembalikan ke sini, kenapa HI ditaati? Apakah sama logika negara semuanya bahwa HI ditaati karena HI berasal dari hukum alam? Tentu tidak. Artinya bahwa teori Grotius ini ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Bahwa logika manusia tidak sama, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan berlakunya HI karena logika manusia. Pendapat yang kedua berasal dari aliran positivisme. Sesuai dengan kata positif, ya, maka aliran positivisme ini terkenal dengan teori positivisme. Apa arti kata positif? Positif artinya ada, nyata. Nah, aliran positivisme ini lahir sebagai reaksi dari kegagalan aliran hukum alam. Ketika aliran hukum alam tidak bisa menjawab apakah logika manusia sama semua, itu tidak bisa dijawab oleh aliran hukum alam, maka aliran positivisme tampil untuk menjawab itu. Mereka menyatakan apa? Positivisme itu adalah mengakui sesuatu yang ada, nyata, dan berdasarkan fakta. Jadi kembali kepada pertanyaan, kenapa negara mentaati HI? Maka jawabannya adalah karena HI itu adalah hukum, dan itu adalah fakta, itu adalah nyata. Kenapa? Karena HI itu ada. Nah, kemudian orang-orang positivisme ini masing-masing mengeluarkan teorinya sendiri-sendiri. Kita lihat pertama Jelinek. Ya, Jelinek mengeluarkan sebuah teori hukum yang sangat terkenal, self-limitation theory. Apa artinya? Teori pembatasan diri. Self itu sendiri, limitation, batasan. Artinya apa? Setiap orang, manusia, ketika dia mentaati hukum, maka berarti dia melakukan self-limitation. Karena yang namanya aturan itu belum tentu sesuai dengan pemikiran manusia, belum tentu sesuai dengan selera manusia. Selera manusia. Coba kita lihat. Kita contohkan untuk materi yang sederhana saja. Misalnya saudara datang ke kampus dengan mengendarai kendaraan, pakai motor, lalu saudara pakai helm. Pertanyaannya sebetulnya saudara senang tidak pakai helm itu? Banyak saudara akan menjawab tidak. Lalu kenapa saudara masih pakai helm? Karena saudara taat aturan. Karena saudara tahu kalau saudara tidak menggunakan helm, ini loh akibatnya. Berarti ketika saudara menggunakan helm, saudara sudah melakukan self-limitation. Saudara mentaati aturan karena saudara tahu aturan itu baik. Aturan itu menguntungkan saudara, walaupun sebetulnya tidak sesuai dengan selera saudara. Nah, berarti saudara melakukan self-limitation. Atau contoh lain yang lebih mudah, peraturan kuliah sekarang. Saudara belajar dari rumah, sebenarnya saudara pasti ingin main ke kampus, bertemu dengan teman, ya, bersosialisasi dengan teman. Tapi ada aturan bahwa saudara harus menjaga jarak. Berarti saudara melakukan menjaga jarak. Artinya apa? Saudara sudah melakukan self limitation. Jadi di sini ketika negara mentaati HI, kata Jelinek, berarti negara sudah melakukan self limitation. Kenapa? Karena negara tahu bahwa dia membutuhkan negara lain, karena negara tahu bahwa dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga negara itu harus melakukan self limitation dengan cara menghormati negara lain, lalu kemudian bekerja sama dengan negara lain, lalu membuat aturan bersama-sama dengan negara lain itu. Kedua, Zorn mengeluarkan teori yang disebut Aus der Staatsrecht. Aus artinya out, luar, ya. Staat artinya negara, Recht itu hukum. Jadi Zorn ini menyamakan hukum internasional itu seperti hukum tata negara. Hukum tata negara dibuat oleh negara, berlaku di negara itu secara internal. Lalu ketika negara mengadakan kerjasama dengan negara lain, sebetulnya itu sama saja dengan hukum tata negara yang sudah ada, tapi berlaku keluar atau eksternal. Ya, jadi Zorn ini adalah orang yang menyamakan fungsi hukum internasional tadi sama seperti hukum tata negara. Yang ketiga, triple.
Triple mengeluarkan teori Vereinbarungsteorie. Apa artinya? Verein itu satu. Jadi Triple mengatakan ketika negara mentaati HI, sebenarnya negara itu mentaati suatu kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara, sehingga kesepakatan itu adalah satu suara, satu pendapat. Jadi ketika negara membuat hukum internasional dengan negara lain, lalu negara mentaati itu, maka perjanjian yang dibuat itu adalah satu kesepakatan. Kemudian Ancelotti meneruskan teori dari Triple mengenai Vereinbarungsteorie dengan mengeluarkan pendapat Pacta Sunt Servanda. Kita sudah tahu bahwa Pacta Sunt Servanda ini adalah sebuah azas yang sangat dihormati dalam hukum perdata. Ya, kalau dalam BW kita itu terkandung dalam pasal 1338. Ya, pasal 1338 itu mengandung dua azas. Pertama azas kebebasan berkontrak, yang kedua azas Pacta Sunt Servanda. Apa arti Pacta Sunt Servanda? Jika negara atau manusia sudah mengadakan perjanjian atau kesepakatan, maka dia wajib melaksanakan isi perjanjian itu, ya, karena isi perjanjian itu adalah suatu kewajiban, adalah suatu konsekuensi dan harus ditaati. Nah, dibawa ke sini, kenapa negara mentaati HI? Karena HI adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara, maka negara-negara wajib mentaatinya sesuai dengan azas Pacta Sunt Servanda. Nah, awal-awalnya teori positivisme ini juga diterima oleh masyarakat, tapi lambat laun kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa teori ini juga masih memiliki kelemahan. Apa kelemahannya? Bahwa dari keempat teori ini semuanya bersandar kepada kemauan atau kehendak negara. Makanya aliran positivisme ini sering juga disebut sebagai teori kehendak. Jadi kalau negara mau, maka jadilah HI itu. Kalau negara tidak mau, ya tidak ada HI. Nah, selain dari itu, teori ini juga berdasar kepada perjanjian internasional saja. Jadi seolah-olah hukum internasional hanyalah perjanjian internasional saja. Padahal nanti dalam bab 3 akan kita bahas bahwa sumber HI bukan hanya perjanjian internasional, walaupun perjanjian internasional adalah sumber yang tertinggi, ya. Jadi aliran yang kedua juga memiliki kelemahan. Oleh karena itu muncullah aliran yang ketiga, yaitu mazhab Wina. Wina adalah sebuah kota di Austria, ya. Nah, di sini orang yang terkenal sebagai penganut mazhab Wina adalah Hans Kelsen. Nah, kalau saudara masih ingat lagi ilmu negara, Hans Kelsen ini terkenal sebagai orang yang mengeluarkan teori Stufenbau atau teori piramid, teori jenjang bertingkat. Nah, jadi menurut Hans Kelsen, setiap peraturan itu, ya, bersumber dari satu peraturan yang lebih tinggi. Peraturan yang lebih tinggi bersumber lagi dari peraturan yang lebih tinggi. Begitu seterusnya sampai terbentuk sebuah piramid, sampai terbentuk sebuah jenjang. Jadi sebuah peraturan itu tidak boleh keluar sendiri, tidak berasal dari peraturan lain. Artinya bahwa setiap peraturan itu harus memiliki dasar dari peraturan yang lebih tinggi, ya. Nah, tapi dalam teori piramid atau teori Stufenbau ini, Hans Kelsen mengatakan pucuk atau paling atas dari jenjang ini bernama Grundnorm. Grund artinya dalam bahasa Jerman itu besar. Jadi norma besar, bukan norma besar artinya, tapi norma dasar. Nah, jadi kata Hans Kelsen, setiap aturan, mau itu ada dalam negara atau untuk HI, semuanya berasal dari Grundnorm. Oleh karena itu HI juga berasal dari Grundnorm. Ya, karena HI tadi diterapkan oleh negara, maka HI itu berasal dari peraturan yang lebih tinggi. Nah, mana peraturan yang lebih tinggi itu? Grundnorm. Nah, Grundnorm, norma dasar ini kemudian diterangkan oleh Hans Kelsen sebagai aturan yang bersifat metafisika. Apa yang dimaksud dengan metafisika? Nah, kalau saudara ingat pelajaran fisika, maka ilmu itu ada dua macam. Ilmu yang masuk akal dengan ilmu yang tidak masuk akal. Atau dalam Al-Quran ada yang dikenal dengan dalil akli dan dalil nakli. Akli itu sesuai dengan akal, nakli itu di luar akal.
Dan kita harus percaya dalam rukun iman kita sudah dinyatakan untuk percaya kepada hal-hal yang di luar logika, karena di luar logika itu ada, ya. Nah, begitu juga dalam ilmu fisika, jadi ada ilmu fisika yang sesuai dengan logika, ada ilmu metafisika yang di luar logika. Nah, awal-awalnya juga teori piramid ini dipercaya oleh masyarakat pada waktu itu bahwa HI berasal dari Grundnorm, tapi lama-kelamaan dirasa oleh masyarakat bahwa yang namanya Grundnorm ini sangat abstrak sifatnya. Artinya ilmu atau hukum yang berasal dari luar logika itu tentu akan beragam dia. Biasanya itu berasal dari agama. Ya, kalau kita tadi bawa ke Al-Qur'an, yaitu ada dalam Al-Qur'an bahwa dalil nakli itu adalah perintah Tuhan yang kalau dibawa ke teori Thomas Aquinas tadi adalah lex eterna yang tidak sesuai dengan logika kita, tapi kita harus percaya. Maka itu berkaitan dengan agama. Sementara orang di zaman itu tidak lagi begitu fanatik dengan agama. Sehingga kemudian teori Hans Kelsen ini juga ditinggalkan karena orang zaman itu tidak lagi percaya dengan sesuatu yang bernama metafisika, ya. Oleh karena itu teori ini tidak lagi dipakai, dan kemudian muncullah teori terakhir yang dikeluarkan oleh beberapa orang Prancis yang bernama Shell, Fauchil, dan De Guy, ya. Ini mereka dikenal sebagai orang-orang dari mazhab Prancis. Mereka mengeluarkan teori du fait social, fakta kemasyarakatan. Fait itu fact, fakta, sosial kemasyarakatan. Bahwa adalah suatu fakta bahwa hukum itu ditaati karena 3 sebab. Sebab apa? Sosiologis, historis, dan biologis. Begitu juga hukum internasional. Kenapa negara mentaati hukum internasional? Karena 3 fakta. Fakta sosiologis, fakta historis, dan fakta biologis. Apa maksudnya fakta sosiologis? Sosiologis berasal dari kata sosial, artinya masyarakat. Bahwa manusia adalah makhluk bermasyarakat seperti teori Aristoteles tadi. Dan negara adalah juga zoon politikon, membutuhkan negara lain. Jadi secara sosiologis negara tidak bisa hidup sendiri. Negara membutuhkan negara lain dan hidup dalam sebuah masyarakat internasional. Maka secara sosiologis negara membutuhkan hukum internasional. Begitu juga secara historis, sejarah. Sejak zaman dulu sampai sekarang, sejak adanya negara, maka negara itu membutuhkan negara lain, dan itu adalah fakta historis. Begitu juga biologis. Biologis itu artinya kehidupan. Manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain, dan itu adalah faktor biologis. Negara tidak bisa hidup tanpa negara lain, dan itu adalah faktor biologis. Jadi dari 3 fakta kemasyarakatan ini intinya hanya 1, yaitu kebutuhan. Jadi maksudnya apa? Kenapa HI ditaati? Menurut mazhab Prancis, karena HI dibutuhkan oleh negara-negara. Dibutuhkan untuk apa? Untuk bekerja sama dengan negara lain. Karena negara tidak bisa hidup sendiri. Negara membutuhkan negara lain. Sehingga supaya kerjasama tadi jelas dasar hukumnya, maka dibuatlah perjanjian internasional atau dibuatlah hukum internasional. Jadi tidak banyak kata-kata yang dibutuhkan untuk menjawab kenapa HI ditaati. Sama seperti hukum. Kalau kita tanya, kenapa hukum ditaati? Maka jawabannya adalah karena kita butuh hukum. Jadi jangan saudara menjawab, kenapa saudara mentaati hukum? Karena takut sanksi. Jangan seperti itu. Kalau nanti hukum tidak mengandung sanksi, maka saudara bisa tidak mentaati hukum. Tapi ketika saudara ditanya, kenapa saudara mentaati hukum? Maka saudara menjawab, karena saudara butuh hukum. Hukum itu dibutuhkan, bukan untuk ditakuti, ya, tapi dibutuhkan. Kenapa? Supaya dalam bersosialisasi kita saling memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi hukum itu dibutuhkan, ya. Demikian materi poin C mengenai pertanyaan kenapa HI ditaati. Oleh karena itu kita ambil kesimpulan, ciri-ciri HI pertama bersifat dominan koordinatif, artinya lebih banyak sifat mengaturnya daripada memaksa. Kenapa? Karena bersendi kepada azas hukum perdata. Yang kedua, HI ditaati bukan karena paksaan, tapi kesadaran. Sama seperti petaatan pada hukum perdata. Seseorang tidak bisa dipaksa dalam hukum perdata,
tapi dia mentaati hukum perdata karena kesadaran. Oleh karena itu dalam hukum perdata dan dalam hukum internasional tidak dibutuhkan alat paksa seperti polisi, jaksa, mana ada dalam hukum perdata. Begitu juga dalam hukum internasional, ya. Yang ketiga, kedaulatan negara tetap yang tertinggi, ya. Jadi tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa kedaulatan negara itu dikalahkan oleh HI itu salah, ya. Jadi kedaulatan negara tetap tertinggi, sehingga dengan kedaulatan negara itulah negara mampu melaksanakan hukum internasional. Dengan demikian PBB sebagai organisasi tertinggi tidak punya kewenangan mencampuri kedaulatan suatu negara. Kemudian peradilan di Mahkamah Internasional yang bernama ICJ menggunakan cara hukum perdata. Jadi putusan hakim Mahkamah Internasional itu adalah kalah dan menang, menang dan kalah. Ya. Namun ICC dan WTO menggunakan cara hukum publik atau cara hukum perdata. Artinya di sini ada sanksi. Seseorang yang dituntut di Mahkamah Internasional di ICC bisa dijatuhi pidana penjara. Begitu juga WTO bisa menjatuhkan sanksi kepada suatu negara. Jadi di sini akan kita lihat bagaimana hukum internasional itu mencakup semuanya. Di sini ada sifat perdatanya, di sini juga ada sifat pidananya, ada sifat privat, ada sifat publik. Ya. Nah, untuk penutup bab 1 ini kita bahas poin terakhir mengenai sejarah HI dan perkembangannya. Ya. Jadi HI ini sebetulnya sudah ada sejak zaman kuno, cuman belum ada istilah HI, ya. Kita lihat misalnya di zaman India kuno, ketika India kuno bekerja sama dengan negara-negara lain, itu sudah ada aturan yang bersifat misalnya menentukan kedudukan raja itu posisinya di mana, ya, suku bangsa, kasta, kemudian utusan raja. Jadi kalau raja ingin bekerja sama dengan negara lain, maka raja mengirimkan utusannya. Kemudian raja-raja juga bisa mengadakan perjanjian antara raja-raja. Kemudian seperti kita tahu di zaman kuno ini seringkali terjadi perang, ya. Maka di zaman itu sudah ada aturan mengenai kompeten dan non kompeten. Apa arti kompeten? Kompeten itu artinya pihak yang berperang, yang memanggul senjata. Jadi apakah dia militer atau sipil, sepanjang dia memanggul senjata untuk tujuan perang, dia sudah termasuk sebagai kompeten. Jadi di dalam undang-undang Manu ini sudah ada pemisahan siapa yang berikut berperang, siapa yang tidak. Nah, sementara seperti di kuliah pertama sudah Ibu tegaskan bahwa masalah perang itu diatur dalam hukum humaniter, dan hukum humaniter adalah bagian dari hukum internasional. Kemudian ada juga aturan tentang cara memperlakukan tawanan perang. Jadi kalau seringkali kita dengar tawanan perang itu disiksa dan sebagainya, sebetulnya itu melanggar aturan. Karena sejak zaman kuno sudah ada aturan bahwa yang namanya tawanan perang harus dilakukan secara manusiawi, tapi itu seringkali tidak ditaati, ya. Kemudian di zaman Yunani kuno, ya, Yunani kuno juga sudah mengadakan kerjasama dengan negara lain. Nah, perlu diingat bahwa di zaman kuno Yunani kuno ini ada istilah polis. Polis itu artinya negara kota. Jadi di zaman Yunani dulu sebuah kota itu sudah bisa disebut negara. Jadi antara kota mengadakan perjanjian, maka itu berarti sudah ada kerjasama antar negara, terutama di bidang perdagangan. Lalu kemudian mereka mengirimkan wakilnya di bidang perdagangan, itu disebut konsul. Nah, itu sudah ada dan sampai sekarang juga masih bernama konsul. Dan kemudian adanya badan arbitrase, badan yang bertugas mengadili atau menyelesaikan perselisihan, ya, antar negara. Di zaman Romawi kuno, nah saudara harus ingat, dalam ilmu negara kita sudah tegaskan bahwa Romawi kuno ini berupa imperium yang menguasai banyak sekali negara, terutama di Eropa dan Asia. Nah, selama Romawi kuno berkuasa, ya, imperium Romawi berkuasa, hanya satu aturan yang dipakai, yaitu hukum Romawi, ius gentium. Jadi buatan Romawi, tapi berlaku di seluruh negara jajahan Romawi. Ya, oleh karena itu, apakah itu bisa disebut hukum internasional? Tentu tidak. Tadi saudara harus ingat bahwa definisi hukum internasional itu dibuat oleh negara-negara, dibuat bersama-sama. Tapi kalau hanya satu negara yang buat, tapi lalu ditaati oleh negara lain, itu belum bernama hukum internasional. Ya, jadi ius gentium di zaman itu dibuat oleh Imperium Romawi, ya, tapi bisa dikatakan berlaku antar negara. Kenapa? Karena kuatnya Imperium Romawi menyebabkan negara lain takluk, negara lain tunduk, sehingga aturan dibuat oleh Romawi, negara lain tinggal mentaati. Nah, itu tidak sama dengan HI sekarang.
Kalau HI sekarang semua aturan dalam HI itu dibuat bersama-sama. Ya. Jadi di zaman Romawi kuno tidak ada aturan baru di bidang HI. Kenapa? Karena semua aturan dibuat oleh Imperium Romawi. Tapi ada tapinya. Walaupun tidak ada aturan baru di bidang hukum internasional, dengan kekuatan hukum Romawi tadi, maka banyak sekali azas-azas dalam hukum Romawi yang masih berlaku sampai sekarang. Ya, misalnya azas-azas yang berasal dari bahasa Latin itu, misalnya azas pacta sunt servanda, azas occupation, azas bona fide, nulla puna sine lege, dan seterusnya, nebis in idem, itu adalah azas-azas di zaman Romawi yang berlaku sampai sekarang. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di zaman Romawi walaupun tidak ada perkembangan hukum baru, tapi justru hukum Romawi itulah yang berlaku sampai sekarang. Sehingga sangat besarlah jasa Romawi ini di bidang hukum. Kemudian di zaman pertengahan, ya, zaman pertengahan itu sekitar abad 12 sampai tahun 1648. Waktu itu Romawi ini sudah diambang keruntuhan. Tapi yang masih berjaya itu Romawi Timur yang berpusat di Bizantium atau Turki, ya. Nah, zaman di Romawi Barat atau di Eropa, inilah yang kita kenal dengan zaman pertengahan atau Dark Age, di mana Romawi ini dikuasai oleh Paus, sehingga hukum yang berlaku adalah hukum yang berasal dari kitab suci, ya. Jadi di zaman itu tidak ada perkembangan karena yang berlaku adalah hukum kitab suci. Tapi di Turki, ya, berlaku hukum diplomatik. Jadi bagaimana negara Turki dan negara Asia lainnya bekerja sama, itu kemudian melahirkan hukum diplomatik. Begitu juga di Arab, ya, dengan berkembangnya agama Islam, maka lahirlah cara-cara atau aturan-aturan baru di bidang hukum perang, ya, bagaimana misalnya memperlakukan tawanan perang, bagaimana taktik berperang, itu berasal dari zaman Islam atau dari negara Arab, ya. Kemudian untuk zaman modern, ya, kita bagi atas beberapa bagian. Pertama, zaman modern 1. Ya, ini tahun 1648. Nah, 1648 ini adalah tahun yang sangat bersejarah karena pada waktu itulah ditandatanganinya Perjanjian Westphalia. Apa itu Perjanjian Westphalia? Perjanjian yang menyatakan secara formal bahwa kekuasaan Imperium Romawi jatuh atau runtuh, ya. Sehingga negara-negara yang tadinya dijajah oleh Imperium Romawi menjadi negara merdeka. Nah, dengan merdekanya negara-negara itu, maka berarti bahwa lahir hukum yang akan mereka gunakan dalam bekerja sama, ya. Jadi 1648 adalah tahun bersejarah. Nah, inilah yang dimulainya HI modern sejak 1648. Ya, dengan berakhirnya Imperium Romawi, maka negara bekas jajahan Romawi merdeka, lalu kemudian mereka membuat perjanjian antara mereka. Nah, dari perjanjian Westphalia ini lahir beberapa ciri HI. Di sini bisa saudara lihat, ya, ciri HI itu setiap negara memiliki kedaulatan sendiri yang berarti memiliki kekuasaan eksklusif di wilayahnya. Ini juga membantah pendapat Jane Goodall tadi bahwa negara bisa kehilangan kedaulatan kalau mentaati HI, ya. HI nyata-nyata menghormati kedaulatan negara. Kemudian poin B, hubungan antar negara dilakukan atas dasar kemerdekaan dan persamaan derajat. Ini juga menunjukkan bahwa HI sangat menghormati kedaulatan negara. Kemudian masyarakat internasional tidak mengakui kekuasaan tertinggi di atas negara seperti seorang kaisar atau paus, bagaimana terjadi di zaman Imperium Romawi, ya. Dengan berakhirnya kekuasaan Romawi, maka tidak ada negara menjadi penguasa dari negara lain. Tidak ada, semuanya negara berada pada kedudukan yang sejajar. Kemudian ini juga yang penting, dari awal sudah Ibu ingatkan, hukum antar negara disusun berdasarkan hukum perdata Romawi, ya. Jadi di sini dia nyata-nyata dalam perjanjian Westphalia dikatakan bahwa hukum internasional diambil dari hukum perdata, ya. Nah, semua negara di dunia hukum perdatanya dari mana? Hukum perdata Romawi. Karena hukum Romawi lah yang menjadi cikal bakal hukum perdata di mana-mana, ya. Kemudian negara mengakui adanya hukum tertinggi yang mengatur hubungan antar negara dan menekankan pentingnya peranan negara dalam mentaati hukum tersebut. Nah, di sini juga negara menyatakan bahwa ada hukum yang lebih tinggi selain daripada hukum nasional. Apa? Itulah hukum internasional. Cuman waktu itu belum bernama hukum internasional.
Lalu tidak adanya mahkamah internasional dan kekuatan polisi internasional untuk memaksakan ditaatinya ketentuan hukum internasional. Nah, di zaman itu memang belum ada mahkamah internasional ya. Nah, oleh karena itu dikatakan belum ada mahkamah internasional. Tapi sekarang sudah ada ya. Oleh karena itu, di sini bisa kita lihat bahwa hukum internasional itu yang bersifat mengaturnya di situ, karena tidak ada paksaan bagi negara untuk mentaati. Kalau negara mau mentaati silakan, kalau tidak ya sudah, tidak apa-apa. Kemudian dirubahnya tujuan perang yang sebelumnya perang demi agama menjadi perang demi kepentingan. Ya, selama ini kita sering dengar bahwa yang namanya perang itu seringkali dilaksanakan karena agama. Tapi akhir-akhir ini di abad 20 kita lihat bahwa perang itu bukan lagi demi agama, tapi sudah demi kepentingan, apakah kepentingan ekonomi, kepentingan ideologi dan sebagainya. Kemudian di zaman modern ini juga sudah mulai lahir pendapat dari para ahli. Ingat ya, di zaman Romawi sebelumnya, di zaman Dark Age, para ahli tidak boleh berbicara, tidak boleh mengeluarkan pendapat. Tapi dengan runtuhnya kekuasaan Romawi, maka para ahli boleh berbicara, ya. Maka lahirlah banyak sekali para ahli yang mengeluarkan buku, ya. Di sini bisa saudara baca, ya. Tidak akan ibu baca satu-satu, silakan dibaca saja. Nah, lalu selain dari lahirnya banyak pendapat, juga lahir banyak aliran, ya. Aliran mulai dari aliran ketuhanan, ya. Aliran hukum alam, aliran sekularisme, aliran positivisme dan sebagainya, silakan dibaca. Selain dari itu, mulailah banyak negara mengadakan berbagai perjanjian, ya, perjanjian Den Haag, perjanjian ini segala macam, ya, sampai kepada perjanjian nih pada abad 20 misalnya, perjanjian Versailles, didirikannya Mahkamah Internasional Permanen, dan terakhir berdirinya PBB pada tahun 1945. Nah, ini momen-momen berkembangnya hukum internasional, ya, di sejak tahun 1648 itu yang menunjukkan bahwa hukum internasional sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Tapi lebih signifikan lagi di zaman modern 2, tahun 45 sampai sekarang. Apa saja perkembangan sangat pesat itu? Pertama, banyak sekali berdirinya organisasi internasional, ya. Itu di seluruh penjuru dunia banyak sekali berdiri organisasi internasional, menyebabkan lahirnya sifat HI yang baru, yaitu subordinatif, tertib hukum subordinatif. Tadinya ketika di zaman modern 1, HI masih koordinatif karena hanya masih negara-negara, belum ada organisasi yang lebih tinggi. Sekarang dengan adanya organisasi, maka lahirlah sifat HI yang baru, yaitu tertib hukum subordinasi. Lalu bertambahnya subjek HI, lahirnya bentuk HI yang baru, ya itu poin yang pertama. Yang kedua, banyaknya negara yang merdeka, yang tadinya terjajah lalu merdeka. Akibatnya apa? Bertambahnya subjek HI. Tahun 45 ke sini itu sangat signifikan jumlah negara, dari 75 sampai 200, ya. 200 itu dari 75 ke 200 itu berapa kali lipat, ya, sehingga melahirkan banyak sekali bentuk-bentuk HI yang baru, yaitu HI regional dan HI spesial. Kemudian dengan berkembangnya teknologi juga berpengaruh kepada perkembangan HI, yaitu lahirnya cabang HI yang baru, seperti hukum laut yang tadinya belum ada, sekarang sudah ada, hukum udara, hukum ruang angkasa, hukum ahli teknologi, hukum humaniter, hukum perdagangan internasional dan sebagainya. Itu adalah hukum-hukum yang lahir karena perkembangan teknologi. Terakhir, penghormatan terhadap HAM. Nah, kita bisa bandingkan. Sebelum tahun 45 ada kejadian besar, yaitu pemusnahan ras Yahudi oleh Hitler. Itu menunjukkan apa? Bahwa tidak ada penghormatan terhadap HAM. Mundur lagi ke belakang, misalnya kita lihat di Amerika pada zaman Abraham Lincoln, apa yang terjadi? Adanya perbudakan, ya, di Amerika. Itu menunjukkan bahwa tidak adanya penghormatan terhadap HAM. Tapi kemudian setelah tahun 45, apa yang dilakukan oleh negara-negara? Misalnya Nazi yang menjadi penguasa Jerman di tahun 42 sampai 45 yang mengakibatkan tewasnya sekitar 8 juta orang Yahudi, itu kemudian diadili, ya, diadili oleh Mahkamah Internasional ad hoc. Nah, kemudian di sini memang ada masalah, ya. Masalahnya apa? Ketika diadilinya penjahat Jerman, penjahat Nazi tadi, itu sebetulnya aturannya belum ada. Aturan tentang bolehnya seseorang diadili sebagai pelaku genosida itu belum ada aturan. Nah, kemudian aturannya
dikatakan dapat diberlakukannya deklarasi HAM pada tahun 1948. Nah, deklarasi HAM itu baru dibuat tahun 48. Sementara para penjahat perang ini sudah diadili tahun 1946. Di sini apa yang kita lihat? Bahwa ada beberapa terobosan yang dilakukan oleh hukum internasional. Pertama, HI tidak mengakui azas imputabilitas. Apa itu azas imputabilitas? Azas imputabilitas adalah azas yang mengatur bahwa seorang pejabat itu tidak bisa dihukum kalau dia melakukan tindakan sehubungan dengan jabatannya. Misalnya Hitler, ketika dia melakukan genosida terhadap orang Yahudi, dia membuat aturan dulu, ada undang-undangnya. Nah, pertanyaannya, apakah Hitler melanggar undang-undang? Tidak. Hitler menjalankan undang-undang. Berarti negara Jerman tidak bisa menghukum Hitler. Kenapa? Karena setiap negara pasti menganut azas imputabilitas. Kita contohkan aja di Indonesia, ya. Walaupun ada di Indonesia TAP MPR yang menyatakan bahwa pemerintah akan mengusut kasus korupsi Soeharto dan kroninya, sampai sekarang tidak ada. Jadi banyak sekali pejabat itu, terutama pejabat di pucuk itu, tidak pernah tersentuh hukum. Karena secara tertulis ataupun tidak, negara rata-rata menghormati, ya, orang-orang yang pernah menjadi pemimpin negara. Tidak pernah itu mereka diajukan ke Mahkamah Nasional, pengadilan manapun, karena yang mereka lakukan itu sesuai dengan aturan. Jadi inilah salah satu hal di mana hukum itu bisa dijadikan sebagai alat, ya. Jadi ketika Hitler melakukan genosida, ada dasar hukumnya. Nah, oleh karena itu, maka pengadilan Jerman tidak bisa mengadili Hitler. Kalau Hitler tidak bisa diadili pengadilan Jerman, di mana? Hukum mana yang bisa mengadili? Mahkamah mana? Maka satu-satunya jalan harus diadili oleh Mahkamah Internasional. Nah, waktu itu Mahkamah Internasional belum ada, maka dibentuklah Mahkamah Internasional ad hoc, ya. Lalu yang juga menjadi terobosan dalam hukum internasional dengan pengadilan ini adalah berlakunya azas retroaktif atau dilanggarnya azas legalitas tadi. Jadi azas legalitas mengatakan seseorang baru bisa dihukum kalau perbuatannya sudah diatur dalam undang-undang. Nah, undang-undangnya belum ada, tapi mereka bisa diadili. Berarti di sini pelanggaran azas retroaktif. Kemudian dengan diadilinya para penjahat perang ini, berarti individu bisa dijadikan sebagai subjek HI walaupun dalam lingkup yang terbatas. Nah, kemudian di zaman sekarang Mahkamah Internasional sudah bukan lagi ad hoc, sudah permanen. Sudah berdirinya ICC pada tahun 1998, ya. Jadi itulah materi-materi untuk bab 1 yang menjadi dasar dari materi selanjutnya. Jadi silakan saudara baca, saudara pahami. Kalau saudara belum paham, saudara bisa bertanya kepada dosen masing-masing di setiap kelas, ya. Dengan demikian kuliah ini ditutup. Kita bertemu lagi dalam bab berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.